katanya itu ada info. Ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim non itu Habib. salah itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al asal huwal ilm. Al hujjah huwal ilm. Dulu hafizahullah guru saya, Syekh Said Foda ya ini. Beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim. Bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murajjih. Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim, sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi, keturunan Rasul, itu akan menjadi murajjih. Inti mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini, atau keturunan yang mulia, daripada yang alim juga, tapi keturunannya tidak mulia. Karena itu, wallahu alam diantara sebab terjihnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan daripada Bani Muttalib, kembali kepada Bani Muttalib, daripada 4 madhab, sebagian ulama yurajjih madhab Syafi'i daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murajjih, al asal huwal ilm. Nasab hanya sebagai penguat. Penguat saja. Tapi sebagai nomor penguat, satu tetap ilm. Al hujjah walil ilm, walaysa lin nasab. Yani ini bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau begitu Karena al ulama warasatul anbiya, yang mewariskan itu adalah ulama. Yani yang mewarisi anbiya itu adalah ulama. Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya tapi tidak menurun. Ilmu tidak menurun, betul itu. Berarti Anda kiai, anak Anda tidak Anda ajari, dia akan menjadi pintar? Enggak kan? Yakni ilmu itu mesti bita'alum, tidak menurun. saya yang makan, anak saya yang kenyang. Enggak ada semacam itu, enggak ada. Itu anggapan-anggapan yang salah itu anggapan-anggapan yang salah. Jadi maknanya seorang, yakni ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia. Sahih Cuma, tidak? apa? Misalnya nih, satu orang alim non Habib ya, non Zuriyah, itu tetap lebih utama daripada 70 Habib tapi yang tidak alim. Secara apa ya? Sebagai Secara mutakalimin memang semacam itu. Kalau kita mau melihat hujjatul syariah ya, Iya. kita mesti mengikuti ulama. Dan habaib itu ada yang ulama dan ada yang bukan ulama. Untuk masalah mengikuti, kita mesti mengikuti apa namanya? Ulama. Tidak boleh kita mengikuti yang bukan ulama. Siapapun keturunan dia. Bukan hanya habaib saja, bukan hanya keturunan Rasul saja. Kan tetapi siapapun yang bukan ulama tidak boleh kita ikuti. Siapapun itu. Tapi kalau ada satu orang biasa alim, satu orang sayyid alim, kita mengikuti sayyid yang alim ini. Kenapa? Karena ini sebagai murajjih. Ini satu sayyid yang tidak alim. Ini satu orang yang bukan sayyid tapi alim. Kita tidak boleh mengikuti ini. Oh, kita mengikuti ini daripada keturunan Rasul. Tidak bisa semacam itu. Keturunan Rasul murajjih. Kita mesti menghormati dia karena nasabnya bersambung kepada Rasul. Maknanya jangan menyakiti dia. Jangan menyakiti dia. Tidak ada kewajiban mengikuti ya. Tidak ada kewajiban mengikuti. Tidak ada. Wallahu a'lam, sehingga saya paham tidak ada mengikuti itu. Misalnya ada khilaf banyak, pendapat-pendapat ABC, terus kemudian ini keturunan Rasul ngomong A begitu, yang ini orang alim ngomong B. Kita tidak ada kewajiban syariah wajib mengikuti pendapat yang keturunan Rasul. Kalau sama-sama alimnya, keturunan Rasul alim, ini juga alim, sama-sama alimnya, dan Anda kategorinya orang awam. Jelas Anda wajib untuk mengikuti yang sayyid yang alim. Kenapa? Karena alim itu murajjih. Kalau sayyid itu murajjih. Kalau Anda bukan orang awam, Anda orang alim, Anda tidak wajib mengikuti yang A ataupun yang B. Anda boleh ijtihad sendiri, tidak ada masalah. Saya katakan dari awal, an-nasab murajjih walaysal asal. Itu adalah kata kunci di dalam masalah syariat. Ini karena kita bahas lebih lanjut sebenarnya, karena banyak orang-orang itu salah sangka di dalam masalah ini ya nih. Ya ini an-nasab bukan hanya nasab kepada nabi saja, kepada orang mulia. Ini mungkin anaknya kiai kah, Gus. Oh, kalau Gus ngomong maknanya benar, tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Oh, kiai ini ngomong mesti benar, tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Siapapun Anda, tolak ukurnya adalah dalil. Tolak ukurnya adalah apa namanya? Dalil. Dalil Anda bagaimana? Kuat ataupun tidak? Kuat ataupun tidak? Adapun nanti, oh ini saya benar karena saya keturunan fulan, tidak ada itu. Yang maksum hanya 2, nabi dan malaikat. Keturunan nabi tidak maksum. Mungkin salah, mungkin benar. Kecuali kalau sudah nyalon jadi malaikat baru. Beda lagi, atau nyalon jadi nabi juga bisa. Tidak ada semacam itu. Tidak ada. Yakni ini hal-hal yang mesti dijelaskan, dijelaskan, dibentangkan dengan yang
yang benar. Oh, kalau berbuat dosa tidak ditulis, nggak ada semacam itu. Nah, itu Habib. Konon ada satu pemahaman kalau Habib itu dia berbuat dosa ya nanti akan aman gitu. Itu saya kira hal-hal semacam itu hanya keyakinan tanpa dalil itu, tanpa yakni sudah saya katakan yang maksum hanya dua orang saja, hanya dua perkara saja, malaikat dan nabi. Selain itu tidak bisa untuk maksum. Kan tetapi mungkin kalau Anda mengatakan bahwasanya keturunan nabi, Anda mempunyai darah-darah nabi, bukannya nabi, keturunan kiai, mempunyai darah-darah ulama, dia akan lebih mudah cenderung ke perbuatan baik, tidak ada masalah. Karena saya kira nasab itu mempunyai efek ya. Nasab di dalam Islam, nasab mempunyai efek. Ada efek baik, juga ada efek buruk. Tengok di dalam kisahnya siapa itu namanya? Siti Maryam ketika dia itu kan hamil kan. Hamil tanpa ada ayah. Orang-orang itu mengira dia itu berzina tuh. Loh, kowe kok meteng, bapakmu ndi gitu loh. Akhirnya orang-orang itu mengatakan kepada Siti Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai ukhta Harun, yakni orang yang ibadahnya sama seperti Nabi Harun, yakni ayahmu itu bukan orang buruk dan emakmu itu bukan penzina. Kok iso awakmu koyok ngini? Karena keburukan itu menurun gitu loh. Kalau ayah dan ibumu itu bukan orang baik, biasanya kamu juga bukan orang baik gitu loh. Maknanya keburukan itu bisa menurun. Maknanya kalau ayahmu buruk, biasanya kamu juga buruk biasanya loh. Dan ini bukan saya yang mengatakan. Tengok bagaimana Allah ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Kalau kamu meninggalkan di dalam dunia itu satupun orang kafir, tidak akan lahir daripadanya kecuali fajiron kafaro. Loh, maknanya kekufuran itu bisa menurun, ada ya. Tapi saya tidak mengatakan pasti. Tapi ada. Dan tidak sedikit nisbahnya. Biasanya kalau bapaknya non-muslim, anaknya juga non-muslim. Bapaknya muslim, anaknya juga muslim. Bapaknya kiai, biasanya anaknya itu juga pintar. Biasanya. Saya tidak mengatakan pasti. Iya. Biasanya semacam itu. Ayahnya seorang Habib itu beda ya. Habib, ada Sayyid. Habib itu yang alim daripada kalangan Sayyid. Oh begitu. Yang saya paham semacam itu. Sayyid adalah keturunan Nabi. Habib keturunan Nabi yang mempunyai ilmu. Kalau ayahnya itu Habib, anaknya biasanya juga Habib. Kenapa ya? Karena itu al-ilmu nurun tadi itu. Al-ilmu apa namanya? Nurun biasanya. Kenapa ya? Karena dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk belajar kepada ayahnya dan circle ayahnya. Dan itu normal. Tajuddin As-Subuki alim, ayahnya Taqiyuddin As-Subuki. Begitu pula lihat bagaimana nasab mempunyai efek baik kepada seorang anak. Di dalam surat Al-Kahfi. Apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. So, tengok wa kana abuhuma sholihah. Hartanya anak berdua ini dijaga oleh Allah melewati Nabi Khidir. Sebabnya apa? Kana abuhuma sholihah. Ayahnya kedua orang ini adalah orang-orang soleh. Dijaga. Loh, padahal para ulama mengatakan yang soleh itu bukan ayahnya langsung. Yang nomor 7. Bagaimana kalau 7-7-nya semuanya soleh? 7-7-nya semuanya soleh. Bukan dijaga lagi. Dikei pas pampres itu. Dikei pas pampres. Maknanya ada sebuah efek baik daripada nasab. Dan juga ada efek buruk daripada nasab. Saya kira disinilah letak ukur keistimewaan para habaib. Yang saya lihat nasab-nasabnya mereka itu dipenuhi dengan orang-orang soleh, dipenuhi dengan orang-orang alim. Kalau Anda lihat orang-orang zaman dahulu pada kalangan habaib, kitab-kitab mereka banyak, amal-amal itu mereka banyak, ya otomatis ada percikan-percikan yang menurun ke anak-anaknya zaman sekarang. Dan itu saya kira sesuatu yang normal daripada sunnatullah yang ada dalam dunia ini. Wallahu a'lam.